Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 541.1 Tang Wutong mengerutkan kening saat dia menyesali. Yu Hao, sepertinya itu tidak mungkin bahwa rencana kita akan menjadi sukses. Dia adalah orang yang menyarankan mereka datang ke Laut Es. Tetapi dari tampilan hal-hal, terutama dari bagaimana hal-hal telah berubah dengan Laut Devil Walruses, peluang untuk pergi dengan Takewei semakin tipis. Huo Yuhao menghiburnya, tidak apa-apa. Kami hanya akan menerima apapun yang kami terima. Karena kita sudah sangat dekat dengan Laut Es, hanya benar bahwa kita datang ke sini untuk melihatnya. Saya percaya kita harus menyalahkan Myriad Soul Douluo atas hubungan asam antara manusia dan merfolk. Menilai dari jumlah roh pembalasan yang dia miliki, dia pasti telah menyinggung banyak makhluk jiwa akuatik. Dan kita bahkan tidak tahu berapa banyak jiwa yang harus dia bunuh sebelum mendapatkan satu roh pembalas. Saya tidak terkejut bahwa orang-orang merfolk membenci kita ketika dia memilih untuk tidak menyayangkan bahkan para keturunan Putri Laut. Ketegangan ini mungkin adalah alasan mengapa Eastern Sun City telah mulai memasang alat jiwa untuk melawan serangan dari binatang jiwa akuatik. Petik 2. Tang Wutong berkata, dari tampilan saat ini, akan sangat sulit bagi kita untuk bergerak. Di atas tidak bisa pergi dengan sesuatu yang berguna, kita bahkan mungkin menemukan diri kita dalam masalah. Petik 2. Huo Yuhao menjawab, dengan bantuan permaisuri es dan salju, saya yakin situasinya tidak akan seburuk yang Anda kira. Mari kita lihat lebih dalam, kita mungkin menemukan sesuatu yang bermanfaat. Kita akan berhenti di kejauhan yang dikatakan permaisuri salju kepada kita sebelumnya. Jika keadaan benar-benar berubah buruk, kami akan segera pergi. Petik 2. Baik, Tang Wutong mengangguk setuju. Dengan kekuatan kemampuan gabungan mereka benar-benar memiliki peluang bagus untuk lolos tanpa cedera. Tiba-tiba, Huo Yuhao mengerutkan kening saat dia memperingatkan Tang Wutong. Itu akan datang lagi. Hati-hati, jangan sakiti atau bunuh binatang buas akuatik apapun. Petik 2. Tang Wutong secara alami mengerti apa yang dia maksud. Selama mereka tidak melukai binatang jiwa akuatik apapun, misi mereka masih bisa berhasil. Sementara mereka berbicara, seberkas cahaya abu-abu tiba-tiba melesat keluar dari laut. Dalam sekejap mata, cahaya sudah di depan Huo Yuhao. Karena deteksi spiritualnya, Huo Yuhao telah lama menyadari pergerakan entitas yang tidak dikenal ini. Dia menarik Tang Wutong dan menghindari cahaya saat melesat melewati dan naik lebih tinggi ke langit sebelum jatuh kembali ke bawah dalam busur parabola. Ia menemukan celah kecil di gunung es dan merangkak kembali ke laut es. Meskipun entitas hanya mengambil sepersekian detik untuk melakukan semua hal di atas, Huo Yuhao dapat melihat apa itu karena penglihatan yang kuat yang diberikan oleh mata rohnya. Itu adalah ikan yang tampak sangat aneh yang berbentuk seperti pisau panjang. Itu hitam, dan sekitar 2 meter panjangnya. Itu seperti sambaran petir, dan mampu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Jika bukan karena deteksi spiritual Huo Yuhao, mungkin akan sulit bagi Huo Yuhao untuk menghindari serangannya. Dari tampilan ketajaman aura, kecakapan menyerang harus lebih atau kurang mirip dengan aura pedang normal Ji Jue Chen. Selain itu, fakta bahwa ia mampu meluncurkan dirinya sendiri dari laut ke ketinggian 500 meter adalah tanda kekuatan menyerang yang dimilikinya. Apa itu tadi? Huo Yuhao dan Tang Wutong keduanya terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Sekali lagi, mereka telah menyaksikan betapa berbedanya binatang jiwa akuatik dari binatang jiwa biasa. Namun, kali ini, mereka tidak dapat mengidentifikasi spesies binatang buas. Sebelum mereka bahkan bisa merenungkannya, seberkas cahaya abu-abu muncul. Kali ini, Tang Wutong telah menjadi sasaran. Huo Yuhao menarik tangan Tang Wutong saat mereka mengeksekusi Ghost Shadow membingungkan trek dengan menarik satu sama lain. Meskipun mereka berhasil menghindari serangan ikan, Huo Yuhao tampak khawatir dengan apa yang baru saja terjadi. Suci, ada begitu banyak ikan aneh di bawah air. Saya pikir kita perlu lebih tinggi. Saat dia berbicara, dia meningkatkan kekuatan alat jiwa terbang kelas 9 di belakang punggungnya saat dia membawa Tang Wutong ke ketinggian yang lebih tinggi. Ikan aneh ini mungkin cepat dan kuat, tetapi mereka harus memiliki jangkauan serangan maksimal. Selama Huo Yuhao dan Tang Wutong mencapai ketinggian yang cukup tinggi, mereka seharusnya tidak perlu takut pada mereka lagi. Namun, tepat ketika mereka akan naik, suara retak yang keras menarik perhatian mereka.
Suara retakan memekakkan telinga menggema di seberang lautan yang luas ketika Huo Yuhao dan Tang Wutong menyaksikan gunung es raksasa pecah, memperlihatkan air laut biru gelap di bawahnya. Air laut mulai berubah-ubah saat pusaran air raksasa terbentuk setelah gunung es itu pecah. Kekuatan hisap yang kuat dilepaskan oleh pusaran air karena mengancam untuk menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Huo Yuhao dan Tang Wutong merasa seolah-olah mereka akan tenggelam dalam rawa. Ketika Huo Yuhao mencoba untuk meningkatkan kekuatan alat jiwanya, ia menyadari kekuatannya telah diimbangi oleh kekuatan isap. Pada saat ini juga, 10 ikan berbentuk pisau aneh melompat keluar dari pusaran air dan langsung menuju Huo Yuhao dan Tang Wutong. Kali ini, mereka telah menutup semua kemungkinan rute pelarian. Penyergapan yang bagus, baik Huo Yuhao dan Tang Wutong tersentak pada saat yang sama. Meskipun pusaran air raksasa tidak dapat menyeret mereka ke bawah, ini sudah merupakan jenis kedua keterampilan penonaktifan penerbangan yang mereka lihat digunakan oleh makhluk buas jiwa akuatik. Meskipun secara teori dimungkinkan bagi mereka untuk memaksa diri mereka menjauh dari daya tarik pusaran air, mereka tidak hanya menghadapi masalah pusaran air. Pada saat yang sama, mereka harus mencari cara untuk menangani serangan dari ikan. Ini berarti bahwa mereka tidak dapat memfokuskan energi mereka untuk melarikan diri dari tarikan pusaran air. Ikan-ikan ini benar-benar cerdas dalam waktu serangan mereka. Huo Yuhao menarik Tang Wutong dengan tangan kanannya saat dia bergerak di belakangnya. Ini secara efektif akan mengurangi luas permukaan mereka. Tang Wutong merentangkan sayap di belakang punggungnya saat dia mengeksekusi kemarahan Dewa Naga. Dengan bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao, pelet cahaya keemasan diarahkan ke ikan yang berbeda saat mereka melaju ke arah mereka. Tetapi serangan dari ikan berbentuk pisau itu memang kuat. Mereka benar-benar mampu mengiris pelet cahaya menjadi dua setelah bertabrakan dengan mereka. Namun, Tang Wutong juga tidak mudah. Dia meledakkan beberapa pelet ringan sebelum mereka mencapai ikan, dan kekuatan ledakan mereka menghempaskan ikan itu. Ikan berbentuk pisau tidak hanya kuat dalam serangan mereka dan sangat cepat, tetapi juga cukup tahan terhadap serangan. Setelah diledakkan, mereka tidak terluka sama sekali. Yang mereka lakukan hanyalah jatuh kembali ke laut. Meskipun demikian, kemarahan naga dewa telah berhasil memblokir serangan dari ikan, dan membeli waktu berharga untuk Huo Yuhao dan Tang Wutong untuk bereaksi. Sebuah percikan muncul dari mata Huo Yuhao ketika gambar Ais jadi Empress Scorpion muncul di belakangnya. Sebuah cahaya batu giok yang cerah memproyeksikan dirinya dari dadanya ke dalam pusaran air di bawahnya. Suara mendesing. Saat seberkas cahaya batu giok memasuki pusaran air biru tua yang cepat berhenti. Setelah itu, pusaran air secara bertahap menghilang ketika kabut es tebal naik dari air dan membekukan daerah itu lagi. Ice Empress, urat. Karena kau ingin menyedotku, aku akan membekukanmu. Ikan berbentuk pisau tidak muncul lagi, dan pusaran air disegel kembali. Ancaman itu tampaknya telah berakhir. Namun, Huo Yuhao dan Tang Wutong masih tampak khawatir. Dibandingkan dengan serangan dari kelompok si Devil Walruses, serangan kali ini secara signifikan lebih kuat. Selain ikan berbentuk pisau di bawah air, pasti ada binatang jiwa akuatik yang kuat yang telah memulai pusaran air. Dengan menggunakan kemampuan pendeteksian spiritualnya, Huo Yuhao dapat melihat makhluk jiwa akuatik ini. Ketika Ice Empress, uratnya masuk ke air laut, makhluk buas air itu tiba-tiba menyelam lebih dalam ke air. Itu menggunakan resistensi air untuk menetralisir dampak serangan Huo Yuhao, dan berhasil melarikan diri tanpa cedera. Itu adalah paus biru Humongous, dan pusaran air diciptakan oleh lubang semburnya. Paus ini panjangnya lebih dari 60 meter, dan memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Itu telah dibudidayakan setidaknya 50.000 tahun. Dan ikan-ikan berbentuk pisau itu seperti kaki tangannya. Mereka mengikuti paus itu setelah pergi. Yang benar adalah bahwa ikan berbentuk pisau itu belum meluncurkan serangan skala penuh pada Huo Yuhao dan Tang Wutong sebelumnya. Paus itu memiliki lebih dari 100 ikan berbentuk pisau. Sementara ikan berbentuk pisau memiliki kekuatan serangan yang luar biasa, kemampuan bertahan, dan kecepatan, Huo Yuhao menemukan bahwa mereka memiliki kelemahan. Mereka tidak dapat melancarkan serangan lain setelah meluncurkan diri ke udara sampai mereka kembali ke laut. Setiap entitas secara alami akan dibatasi oleh hukum alam. Bahkan ikan berbentuk pisau yang kuat tidak terkecuali. Huo Yuhao merenungkan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya saat ia melayang di udara bersama Tang Wutong. Setelah beberapa saat, dia berkata kepadanya, kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Permusuhan dan kebencian yang dimiliki oleh makhluk buas air bagi kita manusia jauh lebih dalam dari yang saya kira.
Saya tidak bisa mengambil risiko keselamatan Anda seperti ini. Ayo kembali. Huo Yuhao adalah individu yang sangat menentukan. Ketika dia merasakan bahwa bahaya di laut di depan tidak dapat diprediksi, dia segera membuat keputusan untuk pergi. Dia meraih tangan Tang Wutong saat dia menghidupkan alat jiwa terbang kelas 9 dengan kecepatan maksimum yang mungkin. Bersama-sama, mereka terbang kembali ke jalan yang sama yang telah mereka ambil sebelumnya. Tang Wutong bisa merasakan kekhawatiran Huo Yuhao saat dia tersenyum dan bertanya, "Jika aku tidak ada, apakah kamu akan terus menjelajah lebih dalam?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak akan melakukannya. Bahkan jika Anda tidak ada, saya masih tidak akan mempertaruhkan hidup saya melakukannya karena Anda akan tetap ada di suatu tempat, menunggu saya. Saya akan selalu memikirkan Anda terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu yang bodoh. Tentu saja, jika Anda mengacu pada waktu ketika Anda hilang dan ketika saya berada di saat-saat terburuk saya mungkin telah mengambil risiko dan melangkah lebih jauh." Petik 2. Tang Wutong sangat tersentuh oleh kata-kata Huo Yuhao saat dia mengencangkan genggamannya di tangannya. "Yuhao, apakah kamu tahu betapa bahagianya aku mendengar apa yang baru saja kamu katakan?" Huo Yuhao menoleh dan tersenyum padanya. "Apakah kamu tersentuh oleh kata-kataku?" Sedikit, Tang Wutong menatapnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia melanjutkan, "Sebenarnya, setelah benar-benar jatuh cinta dengan seorang pria, seorang gadis tidak akan berharap agar pria itu menjadi terlalu luar biasa atau kuat. Dia hanya ingin dia aman, dan bersamanya selamanya." Petik 2. Saat mereka mengunci mata, Huo Yuhao mengangguk dengan wajah yang sama seriusnya. "Aku akan menjaga diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu khawatir jika tidak perlu." Petik 2. Saat ini, keduanya terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, setidaknya 2 kali kecepatan mereka terbang ketika mereka menjelajah ke laut. Pada kecepatan mereka saat ini, mereka harus mengambil paling banyak 1 jam untuk kembali ke darat. Tidak peduli seberapa kuat binatang jiwa akuatik itu, pasti akan jauh lebih lemah di darat. Itu sebabnya mereka masih tidak bisa mengancam Eastern Sun City bahkan sampai sekarang. Tepat ketika Huo Yuhao dan Tang Wutong mulai santai, Huo Yuhao tiba-tiba mengerutkan kening. Tang Wutong segera merasakan perubahan suasana hatinya. "Yuhao, ada apa? Ada yang tidak beres." Huo Yuhao bergumam dengan serius. "Apa yang salah?" tanya Tang Wutong. Soul Land 2 Chapter 541.2. Huo Yuhao melambat dan berkata, "Kami tampaknya pergi lebih dalam ke laut es alih-alih kembali ke darat." "Hah?" tanya Tang Wutong. "Itu tidak mungkin. Dari posisi matahari, kita harus terbang ke arah yang benar, kan?" Petik 2. Semakin Huo Yuhao memikirkan hal ini, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia memutuskan untuk berhenti dan menutup matanya ketika dia mencoba merasakan lingkungannya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya ketika ekspresi khawatir terbentuk di wajahnya. "Sial, saya pikir kami telah ditipu." Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Tang Wutong menegang saat tombak naga emasnya muncul di tangannya. Huo Yuhao sangat khawatir tentang apa yang baru saja terjadi. Terlepas dari kekuatan spiritualnya yang unggul, dia benar-benar terbang hampir 1 jam sebelum menyadari ada sesuatu yang salah. Orang hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. "Apa yang kamu temukan?" Tang Wutong bertanya dengan lembut. Huo Yuhao memaksakan senyum dan berkata, "Saya hanya memperhatikan masalahnya sekarang karena saya tidak menemukan sesuatu yang aneh. Perubahan suhu adalah satu-satunya petunjuk yang mengingatkan saya." Petik 2. Dengan kecepatan yang kami terbang, jika kami menuju darat, suhu seharusnya sudah meningkat sekarang. Tetapi jika Anda memperhatikan suhu sekitar kami, Anda dapat mengetahui bahwa suhu telah menurun. Itu sangat penting ketika kami baru saja terbang di atas wilayah itu. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Tang Wutong segera mengerti apa yang dia maksud. "Apakah kamu mengatakan bahwa kita telah terjebak dalam ilusi?" Ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin, terutama ketika posisi matahari mengatakan kepada mereka bahwa mereka sedang menuju ke arah yang benar. Pada kultivasi mereka, hampir mustahil bagi mereka untuk salah menilai hal-hal seperti arahan. Satu-satunya jawaban yang mungkin adalah bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap. "Jadi apa yang kita lakukan sekarang?" Tang Wutong bertanya dengan tenang. Mata Huo Yuhao menjadi cerah ketika dia menjawab, "Kita harus terlebih dahulu menghancurkan ilusi ini. Jika tidak, terlepas dari arah mana kita terbang, kita hanya akan melanjutkan ke arah yang diinginkan lawan kita."
Kekuatan ilusi ini memang sangat kuat. Petik 2. Saat dia berbicara, garis yang terbentuk dari cahaya emas naik dari bagian atas ke bagian bawah dahinya. Mata nasibnya perlahan terbuka. Pola sinar matahari mawar emas membentang di dahinya dengan Eye of Destiny di tengahnya. Huo Yuhao memejamkan matanya, dan menggunakan Eye of Destiny untuk mengamati dunia di sekitarnya. Kali ini, dia akhirnya bisa melihat sesuatu. Meskipun sekelilingnya tampak cukup tenang dan tenang, sebenarnya ada beberapa riak energi lembut di sekitarnya. Riak energi ini adalah dari jenis spiritual. Saat dia menatap langit dengan Eye of Destiny, Huo Yuhao akhirnya bisa melihat posisi sebenarnya dari matahari. Penemuan ini juga memungkinkannya untuk akhirnya memahami mekanisme di balik ilusi ini. Ilusi itu menggunakan kekuatan spiritual untuk mengubah tekad mereka tentang posisi matahari. Hal yang paling luar biasa tentang ilusi ini adalah bagaimana ia tidak membutuhkan banyak kekuatan spiritual untuk mempertahankannya. Perubahan yang diminta juga sangat bertahap dan minimal. Karenanya, sangat sulit untuk melihat ilusi ini. Bahkan Huo Yuhao tertipu olehnya. Huo Yuhao meraih tangan Tang Wutong saat mereka mengaktifkan alat jiwa terbang kelas 9 di belakang punggung mereka. Detik berikutnya, mereka mengaktifkan kekuatan Haodong di dalam tubuh mereka saat mereka menyalakan alat jiwa mereka untuk mengirim mereka melaju ke arah yang benar pada kecepatan tercepat yang mungkin. Namun, pada saat itu, suara dingin terdengar di telinga mereka. Karena kalian berdua sudah di sini, mengapa pergi dengan tergesa-gesa? Tiba-tiba, cahaya biru gelap melonjak dari laut es. Itu bukan gelombang, tetapi riak energi murni. Saat cahaya biru gelap melonjak, Huo Yuhao dan Tang Wutong merasa seolah-olah mereka telah bertabrakan dengan cairan yang sangat kental. Kecepatan terbang mereka menurun drastis. Setelah itu, cahaya biru gelap menjadi semakin pekat. Meskipun tubuh mereka tampaknya tidak menerima pukulan apapun, Huo Yuhao dan Tang Wutong merasa seolah-olah dunia telah berputar, dan langit dan lautan telah bertukar posisi pada detik berikutnya. Ini adalah kekuatan yang bisa menyaingi otoritas surga. Bahkan dengan kultivasi mereka yang sangat tinggi, mereka tidak dapat menahan transformasi ini. Yang bisa dilakukan Huo Yuhao hanyalah menjaga Tang Wutong dalam pelukannya saat dia mencoba melindunginya dengan tubuhnya. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan Invincible Barrier-nya, serta Armor Empress-nya. Dia melelahkan segala yang dia miliki untuk melindungi mereka. Sensasi itu berlangsung selama beberapa saat. Ketika energi riak akhirnya berhenti, Tang Wutong dan Huo Yuhao merasakan sensasi dingin di tubuh mereka. Yang mengejutkan mereka, mereka telah muncul di dunia biru yang dalam. Dunia biru yang dalam ini bukanlah domain khusus. Itu adalah laut. Iya, dalam waktu singkat ini, lingkungan mereka telah mengalami transformasi misterius. Keduanya berakhir di laut, meskipun mereka ada di udara beberapa saat yang lalu. Saat ini, keduanya memiliki ekspresi yang sangat khawatir di wajah mereka. Lautan adalah rumah bagi hewan-hewan jiwa akuatik. Keuntungan terbang mereka tidak lagi hadir dalam situasi seperti ini. Ketika mereka melihat ke atas, yang bisa mereka lihat adalah warna biru gelap yang sama. Tidak sedikit pun cahaya yang bisa menembus air biru gelap yang tebal. Bahkan dengan mata roh Huo Yuhao, dia tidak bisa melihat lebih dari 100 meter. Tubuh mereka ditumbuk oleh tekanan air yang sangat besar dan arus es di laut. Di tempat ini, mereka tidak dapat bernapas dan harus menderita dampak tekanan air. Laut telah menjadi musuh alami mereka karena terus berusaha menekan dan menahan mereka. Tang Wutong terkejut dengan apa yang terjadi. Ketika dia mencoba untuk bergerak, Huo Yuhao memeluknya lebih erat saat dia menahannya. Baik bagi pembudidaya di tingkat mereka untuk tidak bernapas dalam waktu singkat. Saat ia memeluk Tang Wutong, Huo Yuhao mengintensifkan kekuatan mata takdirnya. Cahaya mawar emas menerangi air laut di sekitarnya, memungkinkan Huo Yuhao untuk memperhatikan ratusan binatang jiwa akuatik yang berbeda yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari mereka. Di antara mereka adalah beberapa putri duyung dan putri duyung yang indah, yang berada di depan binatang jiwa lainnya. Mereka memegang tombak panjang dan potongan-potongan karang yang tidak diketahui saat mereka menatap Huo Yuhao dan Tang Wutong dengan banyak kebencian. Huo Yuhao melepaskan kekuatan spiritualnya ke sekelilingnya ketika dia berusaha menggunakan deteksi spiritual yang diperkuat oleh Eye of Destiny-nya untuk memindai sejauh mungkin. Dia perlu menemukan jalan keluar sebelum dia bisa memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika tidak, mereka akan terjebak di sini dengan tidak ada yang menantikan kecuali kematian mereka sendiri. Dengan kultivasi mereka saat ini, mereka dapat menggantikan pernapasan normal dengan pernapasan internal.
Namun, mereka hanya bisa mempertahankan itu selama sekitar 1 jam, dan dengan mengorbankan sejumlah besar kekuatan jiwa. Ini berarti bahwa jika mereka tidak dapat melarikan diri dari tempat ini dalam 1 jam, mereka akan tenggelam di sini. Manusia, hentikan perjuanganmu yang tidak berarti. Inilah dunia kita, lautan luas. Kekuatan lautan tidak akan memungkinkan Anda untuk mencapai sesuatu yang bermakna dengan kekuatan spiritual Anda. Terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritual Anda, itu masih akan ditekan oleh laut. Ini adalah kekuatan Dewa Laut. Petik 2. Niat spiritual yang sangat dingin ditransmisikan ke kepala Huo Yuhao. Huo Yuhao secara alami melacak dari mana niat itu berasal saat dia melihat ke arah itu. Dia melihat Putri Duyung yang cantik. Putri Duyung itu panjangnya sekitar 3 meter. Bagian atas tubuhnya dimodelkan setelah anatomi manusia perempuan. 2 cangkang putih digunakan untuk menutupi area pribadi di depan dadanya. Itu semua pakaian torso yang dimilikinya. Dia memiliki rambut biru panjang yang sepertinya tidak mengambang di air. Alih-alih, tampaknya beku di tempatnya. Dia memegang tombak perak panjang di tangannya. Tubuh bagian bawahnya terdiri dari ekor ikan raksasa. Ada banyak sisik biru tua di ekor ikan, yang memantulkan cahaya emas naik dari mata takdir Huo Yuhao dengan indah. Ada mahkota perak di atas dahi Putri Duyung. Di tengah mahkota ada permata biru, yang melambangkan statusnya. Selain dia, ada lebih dari 100 anak duyung yang hadir. Setiap orang dari mereka memancarkan fluktuasi spiritual yang kuat. Selain itu, Huo Yuhao menyadari bahwa semua fluktuasi spiritual mereka saling terkait, seperti jaring. Ketika dia mencoba menggunakan pendeteksi spiritualnya untuk memproyeksikan kekuatan rohaninya, jaring itu akan menolaknya, sehingga dia tidak dapat mendeteksi apa yang ada di kejauhan. Keterampilan kombinasi jiwa bela diri. Mereka menggunakan keterampilan kombinasi jiwa bela diri yang sebenarnya. Keterampilan kombinasi jiwa bela diri berbeda dari keterampilan fusi jiwa bela diri. Keterampilan fusi jiwa bela diri adalah fusi jiwa bela diri yang berbeda atau serupa untuk meningkatkan kekuatan mereka secara eksponensial dan menghasilkan jenis kekuatan yang sama sekali berbeda. Sementara itu, keterampilan kombinasi jiwa bela diri terutama hanya jumlah satu sama lain. Keterampilan kombinasi jiwa bela diri ada di antara tuan jiwa manusia. Tapi Huo Yuhao belum pernah mendengar ratusan bis-bis akuatik mengeksekusi skill kombinasi soul-soul bersama-sama. Tidak heran mereka bisa membuat jebakan tanpa saya sadari. Tidak heran mereka bisa menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk membawa Wutong dan saya ke lautan. Mereka menggunakan kekuatan keterampilan kombinasi jiwa bela diri. Huo Yuhao bisa merasakan bahwa di antara Putri Duyung dan Duyung di depannya, binatang jiwa akuatik yang paling kuat adalah Putri Duyung yang telah mengirimkan niat spiritualnya kepadanya. Namun, dia hanyalah binatang buas yang telah dibudidayakan selama sekitar 100.000 tahun, dan masih agak jauh dari mencapai 200.000 tahun. Selain dia, tidak ada binatang jiwa lain yang telah membudidayakan lebih dari 100.000 tahun. Huo Yuhao yakin bahwa tidak ada satupun makhluk jiwa di depan mereka yang bisa mengalahkannya atau Tang Wutong jika mereka bertarung 1 lawan 1. Namun, situasinya akan sangat berbeda jika kerumunan Putri Duyung dan Duyung secara kolektif melepaskan keterampilan kombinasi jiwa bela diri. Meskipun keterampilan itu tidak akan ditingkatkan seperti keterampilan fusi jiwa bela diri, kekuatan masih akan tumbuh dengan proporsi yang gila ketika semua kekuatan mereka ditumpuk bersama. Ketika kekuatan spiritual lebih dari 100 Putri Duyung dan Putri Duyung ditambahkan bersama-sama, itu pasti bisa setara dengan Douluo Transcendent. Huo Yuhao langsung menjadi sangat khawatir dengan pemandangan di depannya. Putri Duyung dan Duyungku yang cantik, kami datang dengan damai. Kami datang ke sini untuk mencari Putri Laut untuk mendiskusikan beberapa hal. Huo Yuhao memproyeksikan niat spiritualnya keluar saat Tang Wutong memejamkan mata dan mengedarkan kekuatan jiwanya. Dia mencoba mengaktifkan kekuatan Haodong mereka untuk memperlambat proses tubuh mereka dan mempertahankan pernapasan internal mereka. Mudah-mudahan ini akan memperpanjang durasi di mana mereka bisa tinggal di bawah air selama mungkin. Soul Land 2 Chapter 541.3. Kamu manusia yang kotor, jangan mencoba merayu kami dengan kata-kata menjijikkanmu. Berhentilah menolak dan kami akan memberikan Anda kematian yang damai. Jika tidak, kami akan merobek kalian berdua. Putri Duyung dengan mahkota itu tampaknya sangat membenci manusia. Ketika dia menyampaikan niat spiritualnya, dia memiliki ekspresi yang sangat marah di wajahnya. Huo Yuhao menjawab, Putri Duyung dan Putri Duyung saya yang cantik, jika Anda telah melacak pergerakan kami, Anda akan menyadari bahwa kami belum pernah melukai satupun makhluk buas sejak kami memasuki Laut Es.
Kami hanya ingin melakukan pertukaran yang saling menguntungkan dengan Anda. Kami benar-benar tidak menyembunyikan niat jahat apapun. Petik 2. Potong omong kosong. Membunuh mereka. Putri Duyung itu tampaknya telah kehilangan kesabaran saat dia menunjuk tombak perak panjang di tangannya pada Huo Yuhao dan Tang Wutong. Seketika, jaring raksasa yang dibentuk oleh kekuatan spiritual kolektif mereka diluncurkan ke arah mereka. Huo Yuhao sangat marah dengan reaksi mereka terhadap kata-katanya. Sejak memasuki Laut Es, ia telah berusaha mengendalikan emosinya. Dia berhati-hati untuk memastikan dia tidak melukai binatang buas air lainnya. Tapi setelah berulang kali diserang oleh binatang jiwa akuatik, dia sudah cukup. Bahkan jiwa terbaik di dunia memiliki batasan untuk hal-hal seperti itu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Huo Yuhao melotot tatapan marah saat dia memeluk Tang Wutong dengan tangan kirinya sambil mengangkat tangan kanannya. Cahaya biru dingin terbentuk di tangannya. Belati hitam yang memancarkan cahaya berawan muncul. Permata biru sedingin es berkilauan dari gagang belati. Ya, itu Sai of the Frozen Goddess, Morning Dew Dagger. Setelah muncul, belati menyebabkan suhu air di sekitarnya merosot dengan cepat. Penurunan suhu ini menyebar keluar dengan kecepatan gila. Selain area tempat Huo Yuhao dan Tang Wutong berdiri, air laut di sekitar mereka mulai membeku dengan cepat. Dengan menggunakan ultimate es-nya untuk mengaktifkan Morning Dew Dagger, Huo Yuhao mampu mengurangi suhu lingkungannya menjadi suhu yang sangat rendah. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan spiritual kolektif dari 100 Putri Duyung dan Putri Duyung akan menghantam mereka. Kekuatan spiritual mereka secara efektif pada tingkat yang sama dengan ultimate Douluo. Namun, Huo Yuhao tidak takut akan hal itu. Dia hanya memompa kekuatan Ice Ultimate lebih ke Morning Dew Dagger ketika dia mencoba untuk memperluas volume area beku di bawah laut. Boom! Ketika kekuatan spiritual mencapai jarak sekitar 10 meter darinya, penghalang misterius terbentuk dari tubuh Huo Yuhao. Keterampilan kombinasi jiwa bela diri yang dirilis oleh kaum Duyung bertabrakan dengan penghalang ini, dan keterampilan itu hancur seketika. Itu tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan pada Huo Yuhao atau Tang Wutong. Ini tidak mungkin. Putri Duyung dengan mahkota itu berteriak dengan tak percaya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang manusia menahan jaring yang mereka bentuk bersama dengan kekuatan spiritual mereka. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Menilai dari aura Huo Yuhao, dia merasa bahwa dia tidak seharusnya mampu melakukan itu. Dan ketika dia tertegun, ruang di sekelilingnya mulai berubah. Putri Duyung yang mengambang di sampingnya tiba-tiba menghilang, dan digantikan oleh sosok yang bangga dan tinggi dengan cara yang berbahaya. Pada saat ini, Putri Duyung yang cantik dengan mahkota masih terkejut melampaui kepercayaan. Bisol lainnya masih fokus pada ultimate ace yang dibuat oleh Huo Yuhao. Tidak ada yang akan berpikir bahwa akan ada perubahan dalam situasi tepat di sebelah Putri Duyung dengan mahkota. Pemindahan Xuan Wu. Ya, Huo Yuhao telah mengeksekusi pemindahan Xuan Wu, keterampilan jiwa yang telah ia tiru dari Susanshi, dan teknik yang telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Eye of Destiny, Shock Spiritual. Setelah pindah ke sisi Putri Duyung, giliran Huo Yuhao untuk menyerang. Dia benar-benar tidak ingin melukai makhluk jiwa akuatik manapun. Namun, mereka mulai mengancam keselamatannya. Yang paling penting, mereka mulai mengancam keselamatan Tang Wutong. Dia tidak akan pernah dan tidak akan pernah membiarkan mereka menyakitinya. Karena itu, dia tidak berencana untuk bersikap mudah pada mereka. Karena semua orang fokus pada bola es yang meluas dengan cepat, tidak ada yang mengira Huo Yuhao akan meninggalkannya. Mereka tidak berharap dia bergerak lebih dekat dengan mereka. Tepat ketika Putri Duyung itu mulai merasakan bahaya yang akan datang, kejutan spiritual Huo Yuhao memukulnya. Karena diluncurkan dari Eye of Destiny yang kuat dalam jarak sesingkat itu, orang hanya bisa membayangkan kekuatannya. Sang Putri Duyung menjerit kesakitan saat kepalanya dipaksa mundur. Namun, mahkota di kepalanya sepertinya melepaskan cahaya biru yang kuat yang meniadakan sedikit dampak dari kejutan spiritual. Meskipun demikian, dia merasa seolah kepalanya meledak saat pikirannya benar-benar kosong. Dia sejenak kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Memang, Huo Yuhao bersikap mudah terhadap Tang Wutong ketika mereka berduel, persis seperti yang dia tunjukkan dengan tepat. Dengan kontrolnya yang luar biasa atas kekuatan spiritualnya, tidak mungkin keterampilan jiwanya mengalami keterputusan. Saat ini, dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Setelah melepaskan kejutan spiritualnya, adas bintang sudah merangkak keluar dari bahunya. Cahaya biru meluas ke sekelilingnya.
Sepertinya tubuh Huo Yuhao telah diselimuti oleh cahaya biru es yang kuat. Koagulasi es Anise Bintang. Itu sangat efektif untuk mengeksekusi koagulasi Star Anise Ichi di Laut Es. Baik Huo Yuhao dan Bintang Adas terkejut melihat efek kuat dari keterampilan jiwa ini. Setelah melepaskannya, Huo Yuhao merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. Kekuatan jiwanya yang luar biasa tampaknya menyebabkan tubuhnya dan lorong-lorongnya mengembang. Tanpa ragu-ragu, Huo Yuhao melanjutkan mengeksekusi Star Anise Omnitras. Dengan tubuh Huo Yuhao sebagai pusatnya, paku-paku es yang tak terhitung dilepaskan ke segala arah dan menuju ke binatang buas di sekitarnya. Binatang jiwa akuatik yang telah dipilih dengan cermat untuk menyergap Huo Yuhao dan Tang Wutong semuanya cukup kuat. Setelah kebingungan awal mereka sudah mendapatkan kembali ketenangan mereka. Namun, sudah terlambat, paku es sudah datang untuk mereka. Jiwa akuatik air dengan panik mencoba mengaktifkan keterampilan jiwa defensif mereka dalam upaya untuk memblokir mereka. Namun, mereka menemukan banyak kejutan mereka bahwa paku es tidak memiliki ujung yang runcing. Sebaliknya, ujung paku es itu berbentuk seperti bola. Oleh karena itu, pada saat bertabrakan dengan tubuh mereka, paku itu hanya mengetuk hewan jinak akuatik pergi tanpa menusuk salah satu dari mereka. Dengan bantuan dua keterampilan jiwa yang kuat ini, Huo Yuhao sekarang dapat menciptakan situasi satu-satu dengan Putri Duyung dengan mahkota. Mata takdir Huo Yuhao memancarkan percikan emas mawar. Sepertinya dia benar-benar tidak akan mudah pada dirinya. Kelemahan, kebingungan. Tepat ketika Putri Duyung mulai pulih dari goncangan spiritual, dia mulai merasa pusing. Laut spiritualnya sekali lagi kacau balau. Huo Yuhao mengulurkan tangan kirinya saat ia berusaha meraih leher Putri Duyung itu. Lapisan kristal es biru terbentuk secara otomatis ketika mereka mencoba memblokir tangan Huo Yuhao. Jelas bahwa ini adalah kemampuan defensif bawaannya. Sayangnya, dia melawan Huo Yuhao, seorang guru jiwa dengan Ultimate Ace. Saat Huo Yuhao tiba-tiba mengepalkan tinjunya, ledakan keras bisa terdengar. Kristal-kristal es itu langsung meledak ketika Putri Duyung di dalamnya mengeluarkan rasa sakit. Tangan kiri Huo Yuhao terus meregang ke depan saat dia meraih lehernya. Dia menyuntikkan kekuatan jiwa es ultimate ke dalam tubuhnya dan mencegah kekuatan jiwa di tubuhnya dari beredar. Pada saat yang sama, dia melepaskan 5 bilah emas dari tangan kanannya yang berputar di sekitar kepalanya. Jangan menggerakkan otot, jika tidak, aku akan segera membunuhnya. Niat spiritual es Huo Yuhao ditransmisikan ke setiap binatang jiwa akuatik di sekitarnya. Ketika dia menyampaikan pesan ini kepada mereka, dia mundur dengan Putri Duyung ke sisi bola es yang telah dia bentuk dari Morning Dew Dagger. Karena es kurang padat dari air, bola es terikat melayang ke atas. Saat Huo Yuhao mengendalikan Putri Duyung dan bersandar pada bola es, dia melayang dengan itu. Yang paling penting baginya sekarang adalah melarikan diri dari laut ke dunia luar, yang berisi udara segar. Itulah satu-satunya cara dia bisa melanjutkan pertarungannya dengan makhluk buas air ini. Setelah kewalahan oleh bintang Anise Omnitras, mereka melihat bagaimana Huo Yuhao mengendalikan Putri Duyung dengan mahkota setelah mereka berkumpul kembali. Dan seperti yang diduga Huo Yuhao, mereka tidak berani bergerak setelah melihat bagaimana pemimpin mereka disandera. Putri Duyung dengan mahkota telah terbangun sekarang. Dia melotot marah pada Huo Yuhao, dan mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyerangnya. Namun, dia segera menyadari laut spiritualnya telah dikunci oleh Huo Yuhao. Tidak mungkin dia bisa membalasnya. Yang benar adalah bahwa kemampuan Putri Duyung itu sebenarnya tidak jauh lebih lemah daripada kemampuan Huo Yuhao. Alasan utama kurangnya keberhasilannya adalah karena Huo Yuhao mampu mengekang kemampuannya sebagian besar. Ilusi spiritual kolektif yang diciptakan para Putri Duyung sangat kuat. Bahkan Huo Yuhao, seorang guru jiwa yang berspesialisasi dalam kemampuan spiritual, tertipu olehnya. Namun, ketika datang ke kekuatan spiritual individu, dia jauh lebih lemah daripada Huo Yuhao. Kemampuan terkuatnya, pada kenyataannya, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Karena ini, kekuatan bertarungnya menjadi jauh lebih lemah. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak memiliki peluang melawan serangan mendadak Huo Yuhao. Namun, Putri Duyung itu masih tidak bisa membungkus kepalanya di sekitar bagaimana Huo Yuhao mampu menangkis serangan spiritual kolektif mereka. Bahkan pemimpin seluruh ras Putri Duyung tidak akan bisa menerima pukulan langsung. Bagaimana manusia ini bisa melakukannya? Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan pernah mengungkapkan bagaimana dia melakukannya. Dia hanya mampu melakukannya karena tengkorak takdir singa emas bermata 3.
Itu cukup memberinya kekebalan terhadap 3 serangan spiritual setiap hari. Dan kekebalan ini mutlak dan tanpa syarat. Sebelumnya, dia mengandalkan kemampuan ini untuk bertahan melawan pukulan spiritual yang sangat besar dari Evil Tyrant. Itu adalah hal terakhir yang diberikan Wang Qiwer padanya. Sekali lagi, itu melindunginya pada saat kritis ini. Saat bola es melanjutkan pendakiannya, makhluk buas lainnya menjaga jarak yang baik darinya. Huo Yuhao diam-diam menghela nafas lega. Mereka akan segera keluar dari lautan. Begitu mereka meninggalkan lautan, peluang mereka untuk tetap hidup akan jauh lebih besar. Dengan menyandera Putri Duyung, Huo Yuhao memiliki peluang bagus untuk lolos dari laut es tanpa cedera. Sebelumnya, Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak tahu seberapa dalam mereka. Ketika bola melanjutkan pendakiannya, mereka menyadari bahwa lingkungan mereka hanya menjadi sedikit lebih terang. Mereka mungkin setidaknya beberapa ribu meter di bawah air. Tidak heran tekanannya begitu tinggi. Namun, pada tingkat di mana mereka naik, mereka harus dapat meninggalkan air sebelum kehabisan napas.